Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan podcast yang mengulik tentang Entrepreneurship Award yang tahun ini dilaksanakan untuk ke-6 kalinya, ya Bu ya. Nah, di tengah-tengah kita pada hari ini sudah ada Ibu Eli Susanti MM selaku Koordinator Akademik dan Kemahasiswaan LLDT Wilayah 10. Dan di sini juga ada Bapak Sugihartono, Bapak Insinyur Muhammad Sugihartono MSI dari Universitas Batanghari, Jambi, selaku Ketua Forkomawa LLDT Wilayah 10. Dan di sebelah saya juga sudah hadir Bapak Dr. Bagio Kadarianto, SHMH, selaku Ketua Forkomawa Wilayah Riau, sekaligus juga Wakil Rektor 3 Universitas Lancang Kuning, yang akan menjadi tuan rumah pelaksanaan Entrepreneurship Award kita ke tahun ini, Entrepreneurship Award yang ke-6. Nah, ini saya ucapkan dulu kepada Bapak Ibu selamat datang di kampus Universitas Internasional Batam. Pada podcast kali ini kita seperti tadi bilang kita mau bahas tentang Entrepreneurship Award ke-6. Jadi kita akan banyak ngobrol nih Bu dari Bu Eli dan Bapak-bapak terkait kegiatannya. Nah, mungkin saya langsung aja nih ya, mau langsung ke Bu Eli gitu ya. Bu Eli, ini kan kita Entrepreneurship Award ini udah ke-6 gitu ya Bu. Sebenarnya apa sih Entrepreneurship Award itu Bu? Mungkin biar adik-adik mahasiswa yang nonton ini bisa tahu lagi gitu Bu. Mungkin gimana Bu kira-kira apa itu? Baik, terima kasih Bu Rida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pertanyaannya apa itu EA? Entrepreneurship Award yang ke-6. Award ini yang kita laksanakan tahun ini di tahun 2022, tepatnya kita laksanakan di Pekanbaru. Seperti yang Ibu Rida sampaikan, hostnya adalah Universitas Lancang Kuning di tempatnya Pak Bagio. Entrepreneur ini kita laksanakan sejak tahun 2017. Awal pertama kali kita laksanakan di Padang dulu, di hostnya tepatnya di Baitur Rahmah. EA ini atau Entrepreneurship Award ini ajang untuk mahasiswa kita. Kita berikan penghargaan kepada mahasiswa kita yang memiliki bakat, talenta di bidang bisnis, wirausaha ataupun plan bisnis. Jadi mereka punya ide, mereka punya niat untuk berwirausaha dan menuangkannya ke dalam bentuk proposal. Itu yang kita perlombakan. Jadi bagi mahasiswa kita berharap nanti semua lulusan kita tentunya memiliki jiwa entrepreneur sehingga bisa diterapkan untuk hari-hari mereka ke depannya nanti. Nah, ini harapan kita. Jadi EA itu kita laksanakan awal tahun 2017 dengan total hadiah sebesar 100 juta awalnya. Awalnya 100 juta. Dan sampai saat ini meningkat, kemudian di tahun 2018 meningkat menjadi 101. Demikian selanjutnya 110, 125, 150 saat ini. Nah, ini harapan kami muncul nanti bibit-bibit dari mahasiswa kita untuk mengikuti ajang ini. Sehingga kita nanti menemukan mahasiswa kita, alumni kita yang sudah berhasil memberikan lapangan pekerjaan untuk teman-temannya. Ini harapan kita nanti. Sementara itu. Luar biasa ya Bu. Baik, tujuannya juga EA itu. Jadi ini mengapresiasi dan memberikan ruang untuk adik-adik mahasiswa yang punya passion di bisnis. Betul. Ini zaman sekarang banyak banget ide bisnis sebenarnya ya Bu. Banyak jadi sekali. Dituangkanlah ayo dalam EA ini gitu ya. Betul. Nah, kalau untuk kegiatan EA-nya sendiri Ibu, itu seperti apa Bu kegiatan EA ini? Jadi mahasiswa kita nanti kita berharap dengan adanya kita dalam rangka menginformasikan EA ini. Tadinya EA ini kita laksanakan hanya di tingkat LDT saja. Tahun ini kita lakukan pengembangan, kita ikutkan, kita informasikan, kita perlombakan melalui tingkat nasional LDT 1 sampai dengan 16. Nah, dan kemudian juga nanti kita berharap semua peserta baik dari LDT W10 maupun LDT 1 sampai 16 ini memasukkan proposalnya kepada web yang telah kita buat, link yang telah kita buat, unilag.ac.id ya. Oke, dan kemudian nanti kita lakukan desevaluasi, kemudian nanti mereka presentasikan proposal mereka. Jika ada nanti yang ingin membawa
mungkin produknya, kita persilahkan, itu akan lebih baik lagi. Nanti akan dinilai oleh beberapa juri, reviewer kita, sehingga nanti kita berharap produk itu bisa langsung dilihat dan di oleh peserta yang lain. Dan kemudian juga rencana di Lancang Kuning nanti ada expo ya Pak Bagio ya. Expo kan, ya. Nah, expo. Jadi kita berharap nanti masyarakat yang hadir, tidak hanya mahasiswa, bisa melihat hasil daripada mahasiswa kita ini, Bu. Oke. Ya, itu produk yang mereka hasilkan bisa dipamerkan lah kira-kira ya Bu ya, ada bazarnya, ada expo-nya benar. tadi ya. Nah ini untuk saat ini proposal yang masuk sudah dari berbagai provinsi. Oleh sebab itu dalam hal ini Eldikti memperpanjang waktu pendaftarannya sampai tanggal 8 Oktober ini. Ini harapan kita. Akan lebih banyak lagi peminatnya nanti. Menarik sekali ya Bu. Iya, insya Allah mudah-mudahan banyak peminatnya. Iya, jadi dari ini wadahnya, kemudian ini ada hadiahnya, kemudian ada ada kesempatan untuk expo-nya lagi ya Bu ya. Jadi menarik sekali. Tapi mungkin masih ada yang merasa bertanya-tanya nih Bu di mahasiswa atau rekan-rekan kita, adik-adik mahasiswa ini. Kenapa harus ikut EA? Iya. Nih gimana nih Bu kira-kira Bapak Ibu ini motivasinya nih biar adik-adik ikut dalam kegiatan EA gitu. Ya, terima kasih Bu, pertanyaan yang sangat menarik ya. Ini tentu jawabannya pun kalau bisa memberikan motivasi lebih kepada adik-adik. Ini perlu sekali Pak anak-anak ini. Anak-anak milenial sekarang ini kan ada dua, tadi sudah sampaikan Bu Eli, ada dua yang dikompetisikan atau yang diperlombakan, ada dua, ada usaha berjalan dan ada rencana usaha dengan hadiah yang totalnya 150 juta. Ya, situasi keadaan seperti ini hadiah luar biasa. Jadi kenapa harus ikut EA ya? Kalau umumnya dia ikut EA, yang pertama ide usahanya itu ya istilahnya kalau ide usaha atau rencana usaha atau usaha berjalan, kalau dia nanti menang dalam kompetisi itu, tentu kalau dia rencana usaha bisa merealisasikan usahanya dengan hadiah yang dia menangkan. Nah, ini motivasi utama seharusnya. Ini kan anak-anak sekarang itu cuan itu menjadi hal yang dikedepankan betul kan ya. Kalau dia mengajukan proposal dalam bentuk usaha berjalan, mungkin dengan hadiah ini bisa mengembangkan usahanya lebih besar lagi. Nah, ini tentu harapan-harapan seperti ini ya, nanti ada expo, ada hal-hal tertentu, tentu usaha yang sudah berjalan ya akan lebih dikenal lagi. Mudah-mudahan bisa menjadi usaha besar ke depannya. Dan kami nanti mungkin ya Bu Eli, kita rencana ada progres lah. Nanti kalau dia menang dalam kompetisi ini tentu ya rencananya akan dipantau usahanya. Kalau belum ada usahanya, rencana usaha, harus ada usaha yang real nanti tahun depan, setahun depan. Kalau umpamanya usahanya sudah berjalan, tentu usaha ini harus lebih besar ke depannya. Untuk hadiah itu harapannya untuk memotivasi, untuk mengembangkan usahanya dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau sudah ada semakin besar. Maka kalau ada satu cabang, dua cabang, bisa 10 cabang nantinya. Nah, itu salah satu ya mungkin motivasi bagi adik-adik. Harapannya khusus untuk adik-adik mahasiswa yang ada di Kepri ini, harapannya ya marilah bersama-sama kita ikuti kompetisi ini, dan mudah-mudahan ya boleh tahun depan akan dilaksanakan di Kepri. Tahun ini sebenarnya ya namanya warming up lah, pemanasan dulu, ikut di Riau dulu, tahun depan nanti ikut di Kepri. Ya mudah-mudahan di Riau bisa jadi juara, dan nanti apalagi kalau tuan rumahnya Kepri dilaksanakan di Kepri, tentu ya mahasiswa Kepri ya mudah-mudahan juga bisa jadi juara. Mungkin itu secara singkat motivasi mengapa adik-adik mahasiswa harus ikut EA dulu ya. Ini cara berpikir ya anak-anak milenial lah. Jadi ada sebab akibat. Iya betul. Itu yang utama dulu. Mungkin terima kasih. Iya betul. Mungkin kalau dari Bapak ada tambahan nggak Pak kira-kira biar makin memotivasi anak-anak nih Pak? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. EA ini tadi sudah dijelaskan di awal bahwasanya tujuan awalnya memotivasi para mahasiswa atau yang sekarang dianggap milenial muda, gitu. Itu jadi membuat kreativitasnya, membangkitkan kreativitasnya. Yang kedua, sehingga dia bisa bangkit membuat suatu ide-ide untuk menelurkan atau membuat hal-hal yang baik dan menarik. Yang ketiga, tentunya ini adalah untuk anjang
uji diri, Ajang. ajang uji diri, dan universitasnya. Universitasnya menaikkan nama universitas di tingkat nasional sekarang ini. Nah, selanjutnya memang pada EA tadi ada 2 kategori, ada usaha berjalan, ada rencana usaha. Nah, di dalam rencana usaha tadi, bagaimana sih kita membuat suatu perencanaan yang matang dalam mengemban suatu rencana ke depannya atau plan ke depannya, sehingga dia sudah tertata sedemikian rupa. Oh, saya mau melangkah ke ini, membuat satu kegiatan ke depan adalah bentuknya begini. Sementara yang usaha sudah berjalan, menjadikan satu motivasi ini menjadikan untuk Anjang menarik lahan pekerjaan, lahan usaha. Kawan-kawan mungkin jangan terpaku, mahasiswa setelah tamat dari universitas bingung, saya harus kemana ya? Saya harus jadi PNS ya, atau ASN, atau saya harus jadi apa? Nah, dimulai dari entrepreneur award inilah menjadikan entrepreneur muda. Begitu. Jadi dia bisa punya peluang sendiri Ya, dia untuk bisa punya peluang usaha ya setelah lulus gitu ya Pak. Baik sekali ini sebenarnya. Jadi ini perlu ditangkap nih sama rekan-rekan mahasiswa ya, bahwa EA ini memang ajangnya kita yang tadinya masih punya ide aja bisa dihargai, dimotivasi dihargai, ya iya. Bu ya, udah Betul, dihargai betul. dari ide aja nih udah dihargai. Ya, artinya kan begini Bu, kalau kami diskusi sama Ibu Eli, Pak Bagio, dia punya ide saja, coba dituangkan dalam bentuk proposal. Betul sekali. Nah, setelah dituangkan dalam bentuk proposal, yuk kita presentasikan. Iya. Nah, setelah dipresentasikan, kemampuan saya sampai di mana ya? Nah, di mana letak kesalahan saya, di mana letak kelebihan saya, sudah nampak dia. Begitu. Iya betul. Jadi bukan saja punya ide, ya saya punya ide begini-begini, ya bentuknya di mana? Iya ada di otak saya. Nggak bisa. Tuangkan. Ya harus dituangkan. Nah sudah dituangkan, ayo dikerjakan. Iya. Gitu. Dipresentasikan dulu. Dipresentasikan, ayo sudah dikerjakan. Betul. Nah dari pekerjaan apa hasilnya? Nah jadilah dia nanti masuknya ke usaha berjalan. Berjalan. Gitu. Jadi tahapannya masuk ya Pak. Dia harus punya ide. Iya, idenya tentu. Iya. Dan sekali lagi nih adik-adik, idenya jangan dibawa tidur rebahan aja. Ya kan? Ini zaman sekarang ini suka rebahan. Mungkin awalnya ide ditemukan saat rebahan. Dia kemudian duduk menulis, tuangkan, lalu presentasikan, tegakkan, lalu jalankan, melangkah ya Pak ya. Nah, EA nih tempatnya. Nah, ini kan tadi Bu Eli cerita gitu. EA ini udah dari 2017 ya Bu ya. Iya, Ini udah yang ke-6 nih. Nah, mungkin ada perjalanan EA selama ini seperti apa Bu? Mungkin ada hal yang mengesankan atau apa mungkin yang selama ini berjalan gimana Bu? Mungkin bisa di-sharing. Iya, baik. Jadi awal dari EA ini saya teringat itu sendal jepit bisa dijadikan jam. Nah itu yang juara waktu itu di Sumatera Barat. Waktu kita acara di Baitur Yang Rahman. pertama itu ya Bu. Itu hal yang kita rasa tidak berguna lagi, yang sudah putus, yang tidak bisa dipakai lagi, tapi bisa dimanfaatkan oleh mereka dalam bentuk kreasi mereka yang bermacam-macam. Nah ini suatu hal yang positif saya kira untuk membuka lapangan pekerjaan sehingga mereka sampai detik ini masih membuka usaha itu. Oh, masih berjalan. Masih Masya berjalan. Allah. Nah ini barang yang terbuang, yang dibuang bahkan oleh mungkin satu rumah bisa dimanfaatin oleh mereka. Jadi ini luar biasa kreativitas mahasiswa kita. Inilah yang kita cari. Jadi mereka tidak hanya memikirkan bagaimana menjadi ASN saja. Iya betul. Bagaimana harus masuk ke suatu perusahaan yang besar dengan gaji yang tinggi sebagai staf atau karyawan saja. Tapi mereka mampu membuka lapangan pekerjaan untuk teman-temannya, untuk masyarakat sekitarnya. Ini harapan kita. Oleh sebab itu EA ini Entrepreneurship Award ini kita laksanakan di setiap tahun dalam rangka juga mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka kita. Salah satu dari 8 pilar MBKM kewirausahaan. Nah ini yang membuat kita selalu ingin melakukan pengembangan
kita lakukan evaluasi setiap tahun dalam rangka bagaimana mahasiswa kita mampu menciptakan ide yang dipikirkan tadi menjadi usaha membuka lapangan pekerjaan, sehingga kita berkeyakinan mahasiswa kita punya bakat yang luar biasa dalam berbisnis ini. Seperti 2 tahun lalu 2020 sampai 2021 kita pandemi, banyak sekali bermunculan itu wirausaha baik online maupun Nah, ini yang kita harapkan. Dan kemudian juga dampak kepada ini kita kampus kita. Tentu akreditasi kita akan meningkat dengan banyaknya prestasi dari mahasiswa kita. Jadi seberapa banyak mahasiswa kita berprestasi baik akademik maupun non akademik. Nah, ini harapan kita. Jadi dua-dua mendapatkan nilai value yang saya kira cukup dibutuhkan baik oleh mahasiswa kita maupun oleh kampus kita. Itu. Dan kemudian EA ini juga membuat ajang mereka saling bertemu dan saling membuka wawasan. Berjejaring ya Bu ya. Jejaring mereka luas. Nah, ini yang membuat kita sedikit bangga melihat mereka mampu mengadu argumentasinya di depan para reviewer, para juri, sehingga mereka confidence untuk maju ke depan. Nah, ini yang membuat kita, dan apalagi ke depan, ini tahun ini aja kita sudah memulai nasional. Nah, ini kita berharap semua provinsi akan hadir di tempatnya Pak Bagio di Lancang Kuning. Nah, mau tak mau mereka saling berkenalan. Ada relationship di situ nanti. Ini yang kita harapkan. Jadi jejaring mereka, networking mereka bertambah, wawasan mereka bertambah, dan kampus kita sebagai hostnya juga nanti akan dikenal banyak orang juga, saya kira. Lancang Kuning, karena seluruh Indonesia yang akan datang ya Pak. Insya Allah. Wah, ini bakal rame nanti nih ya. Bakal rame insya Allah. Jadi nanti berarti kalau dengan EA ini kesempatan yang punya usaha, yang udah punya usaha pun jadinya malah saling ketemu yang bisa berrelasi nantinya ya Pak ya. Iya Bu, betul. Ya. Iya. Ini kemudian dari sisi prestasi mahasiswa dapat portofolionya nih. Iya. Gitu ya kan, dampaknya langsung ke mahasiswanya ya Pak Sugi ya. Karena tidak tertutup kemungkinan seperti EA sebelumnya, itu sudah ada yang langsung tekan kontrak setelah dia menang. Wih, Masya Allah. Gitu kan? Seperti yang di Telkom tempo hari di UIR. Nah, itu langsung tekan kontrak yang bersangkutan. Nah, ini kan merupakan suatu tambah meluasnya area kerja dia, gitu kan, peluang kerja dia, dan dia bisa meng-hire kawan-kawannya untuk mengikut sebagai tenaga kerja. Iya, timnya untuk di perusahaan itu ya, di usahanya luar biasa sekali. Jadi kalau ditanya kenapa harus EA, pertanyaan baliknya kenapa harus tidak ikut EA, gitu ya, kira-kira. Jadi sayang banget nih. Nah, apalagi tahun ini pelaksanaannya, iya silakan Ibu, pelaksanaannya kita di Unilag ya Pak ya, di Pekanbaru. Kita akan berkumpul nasional di sana ya Pak ya. Jadi akan ramai sekali. Kita akan kenal dari berbagai daerah. Dan buat adik-adik mahasiswa nih, ini masih ada waktu karena proposal masih bisa disubmit, masih dibuka pendaftarannya. Tapi mungkin saya pengen nanya ke Pak Bagio. Ini kan Bapak tuan rumahnya di tempat Bapak nanti nih. Nih ke Pekanbaru nanti kita rame-rame Pak, gitu ya. Nah, amin. Jadi, tapi gimana Pak pelaksanaan EA yang sekarang gitu dari segi tadi kan ada expo, terus mungkin ada clue apa lagi Pak yang boleh dikasih spill kalau kata anak sekarang tuh spill gitu ke anak-anak gitu. Yang spesifik itu karena ini tadi sudah sampaikan Bu Eli, tingkatnya ini nasional. Seluruh LDT 1 sampai 16 itu akan diundang. Dan juga karena hari ini kita ada coaching klinik ya di UIB, ini harapannya tentu sebanyak-banyaknya lah adik-adik mahasiswa kita ini mengirim proposal dengan 2 kategori tadi. Karena ya kemungkinan kalau banyak mengirim proposal ya mungkin kemungkinan untuk jadi juara yang bisa sampai ke Pekanbaru juga akan tambah besar. Ya Pak. Jadi kalau seperti biasa dulu hanya 20
10 usaha berjalan, 10 rencana usaha yang diundang langsung ya Bu ya. Kalau sekarang itu 200 itu sudah diundang. Oh, Dan nanti ya wow. harapannya nanti 200 itu ya istilahnya terutama yang usaha berjalan itu akan diberikan spek untuk expo. Walaupun nanti dari 200 itu 100 usaha berjalan, 100 rencana usaha akan dikompetisikan lagi untuk menjadi 10-10. Ya, nanti itu akan didesekulasi di tanggal 12 November itu. Sebelum tanggal 13 November malam puncaknya diumumkan. Jadi kesempatan bagi usaha berjalan itu juga walaupun dia istilahnya tidak masuk 10 besar, tapi kesempatan untuk mempromosikan apa usaha yang sudah dia jalankan masih diberikan kesempatan. Paling tidak ya ini akan diikuti oleh seluruh Indonesia, mudah-mudahan juga kan dari berbagai macam universitas juga akan mempromosikan. Jadi umpamanya ada dari Jawa, ada dari lain pulau-pulau yang lain akan ikut mempromosikan produknya juga. Diberitakan bahwa produk ini walaupun tidak menang, mungkin saja belum tentu juga produk menang itu bisa laku keras, tapi bisa saja produk tidak menang laku keras secara pemasaran dan sebagainya. Mungkin itu salah satu keistimewaan untuk EA yang ke-6 ini. Wah, Jadi ya mumpung kita lakukan coaching klinik sekarang di Kepri, di Batam, ya WIB sebagai pelaksananya, mudah-mudahan ya adik mahasiswa ya akan sangat antusias lah untuk mengirim proposalnya, ya paling lama limitnya itu di tanggal 18 Oktober harus disubmit ya. 8 Oktober. Mudah-mudahan tambah banyak proposal, kemungkinan untuk menangnya juga tambah besar. Amin ya rabbal alamin. Amin. Seperti itu. Ini berarti yang kali ini benar-benar beda ini. Iya. Ini jangan sampai kelewatan ya Pak ya, karena kalau saya sih jadi yang sudah punya usaha mau ikut serta, saya mikirnya ini saya dilihat oleh seluruh Indonesia. Dan ini ketemu langsung ya Pak, offline langsung, ya. ya, Kita offline. udah 2 tahun nih dihadapkan dengan serba online. Nah itu kan pasti engagementnya beda dengan yang offline gitu ya. Dan ini kita ketemu dengan dari perguruan tinggi seluruh Indonesia. Jadi adik-adik ini kesempatannya dimanfaatkan, apalagi coaching klinik ini tidak hanya hadir di Kepri saja ya Bu ya. Nanti ada lagi dapat info di Jambi akan dilaksanakan minggu depan ya Bu. Kita telah melakukan di Pekanbaru. Pekanbaru sebelumnya Pekanbaru ya. lebih kurang 200 peserta. Dan kemudian saat ini dan tanggal 25 di Jambi ya. Di Jambi. Lalu nanti Selanjutnya terakhir baru di ke Sumatera Barat. Nah ini Kepri jangan sampai ketinggalan nih. Kepri harus banyak nih proposalnya nih gitu ya. Nah ini mungkin saya minta tambahan penguatan nih dari Bapak Ibu gitu ya. Kira-kira kalau untuk pesan-pesan ke mahasiswa nih, apa sih yang bisa disampaikan untuk nguatin mereka ngikutin EA, dan mungkin juga jangan berhenti di sini buat prestasinya. Mungkin dari Bu Eli dulu. Ya, mungkin. baik. Jadi kepada semua mahasiswa kita yang baik hadir saat ini maupun barangkali mungkin nanti bisa di YouTube juga ya. Iya. Ada acara tundanya. Ya, nanti Ibu berharap semua mahasiswa kita, mari kita mengasah kemampuan kita untuk kita bersaing dengan teman-teman yang lain dari seluruh Indonesia, sehingga bakat-bakat yang terpendam selama ini, bakat-bakat atau ide yang kita miliki bisa kita perlombakan dengan tentunya ada penghargaan yang diberikan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 10 nanti. Dan Ibu berharap kepada semua mahasiswa yang ada di lingkungan kita khususnya mampu membuka lapangan pekerjaan dan tidak berharap semuanya harus menjadi pegawai negeri. Ini harapan kami. Jadi alumni, anak-anak Ibu yang berasal dari manapun mampu membuka lapangan pekerjaan sehingga teman-temannya terbantu, kiri kanan barangkali tetangga, masyarakat yang lain bisa diajak bersama-sama. Jadilah mahasiswa yang unggul, yang ulet, sehingga kita mampu bersaing di luar sana nanti. Demikian saya kira dari saya. Ya, makasih Ibu. Kalau dari Pak Sugi, Pak Baik. Sugi, mungkin boleh di-share. Adik-adik mahasiswa semuanya, jadi mahasiswa yang milenial yang bermanfaat guna, jangan seperti kepiting di dalam jaring yang berkutat tidak bisa keluar, tetapi buatlah dengan 4.0 kita, dengan genggaman 1 HP kita bisa menginformasikan untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Nah, dari Pak Bagio, silakan Pak. Terima kasih ya bagi seluruh adik-adik mahasiswa. Ya ini kompetisi ini diadakan untuk PTS seluruh Indonesia.
harapannya mari kita sama-sama mengikuti kompetisi ini, membuat proposal sebanyak mungkin, karena jangan dilewatkan ini merupakan ya titik utama lah ya, permulaan langkah awal. Kalau Anda jadi pemenang, ini bisa menjadi kemungkinan permulaan yang baik, awal yang baik, dan ini bisa menjadi modal usaha. Karena selama ini modal usaha ini menjadi salah satu penghambat lahirnya wirausaha. Jadi kalau jadi pemenang nantinya itu akan menjadi modal usaha utama. Nah, kalau dia jadi modal usaha, modalnya sudah ada, ya, plannya sudah ada, alat usaha sudah berjalan, harapannya ini bisa ya menjadi wirausaha muda, bisa melahirkan lapangan pekerjaan, dan harapannya itu ya untuk kesuksesan adik-adik semua lah ke depannya. Mungkin seperti itu. Wah, ini motivasinya luar biasa ya dari Bu Eli dan Pak Sugi dan Pak Bagio ya, untuk ayo ini manfaatkan, tadi tidak hanya ini menjadi kesempatan untuk prestasi, tapi lebih dari itu punya kesempatan untuk kita punya usaha, kita memberi dampak kepada lingkungan ya, baik itu membuka kesempatan kerja atau kita sendiri yang memang bisa berkarya. Tadi sendal apa itu ya Bu, jadi jepit dari itu. Jadi kan ternyata usaha juga bisa dari ide mana saja ya. Ada yang mungkin dari startup, ada yang mungkin bisnis lain gitu. Itu boleh ajukan, mau sudah berjalan maupun udah ide bisnisnya. Jadi silakan diajukan, diikut sertakan ide bisnisnya ya, bisnis yang sudah dijalankan ke Entrepreneurship Award yang ke-6. Ini masih dibuka sampai tanggal 8 Oktober. Pendaftaran proposalnya dilakukan melalui website unilag.ac.id ya Pak. eaunilag.ac.id. Dan nanti acara puncaknya akan dilaksanakan di Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Akan ada expo, kesempatan buat yang udah punya usaha bisa jualan ya, dengan bisa di kesempatan ketemu dengan dari partisipan dari kampus lain seluruh Indonesia. Kegiatan dilaksanakan secara offline dan nanti desk evaluation-nya akan diumumkan hasilnya tanggal 24 Oktober ya Pak ya. Gitu ya. Dan final presentation-nya bagi yang lolos akan dipresentasikan tanggal 12 November di Unilag Pekanbaru, dan pengumuman pemenang acara puncaknya tanggal 13 November. Dan pastinya ini pasti seru dan ramai banget. Ini Pekanbaru jadi tuan rumah, pasti banyak yang ke sana nih. Ini harus cepat-cepat booking tiket nih kita nih ke sana nih ya. Biar nggak ketinggalan kan Bu, nanti tiketnya penuh sama hotelnya penuh. Baik, mungkin podcast kita yang singkat tapi padat dan hangat ini sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya Bu Eli, sudah hadir. Selamat ini nanti lanjut ke Jambi. Bapak Sugi, terima kasih sudah hadir. Ya. Ini Pak Bagio, terima kasih juga sudah hadir. Saya Rida pamit undur diri, dan sekali lagi saya pesankan jangan sampai kesempatan ini dilewatkan. Apalagi sekarang ada coaching klinik, ini kita dibimbing untuk bisa mempersiapkan proposal yang kesempatannya untuk lolos mungkin bisa lebih besar. Nah, kita dari Kepri hari ini sudah diberikan waktu untuk mendapatkan coaching klinik ya. Saya ada pesan untuk anak Kepri ya. Anak Melayu, anak pulau, buktikan dan jangan ragu-ragu bahwa mahasiswa Kepri, mahasiswa berdelau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selamat siang.